Ketika jahe, serai, pandan, dan gula Jawa disatukan dalam secangkir kecil, lalu ditambahkan air panas secukupnya, maka akan menciptakan sebuah cita rasa manis nan hangat ketika diminum. Resep minuman tradisional ini sudah ada sejak dahulu. Tentu saja, keberadaannya juga turut dipengaruhi oleh perdagangan rempah di Mojokerto. Sejak era Kerajaan Majapahit, Mojokerto sudah menjadi bagian penting dari perdagangan rempah. Dulu, sungai-sungai di Mojokerto digunakan sebagai jalur perdagangan, termasuk rempah-rempah. Selain itu juga sebagai penghubung antara daerah pesisir dan daerah-daerah lainnya. Jalur air, jalur perdagangan, adalah sebuah ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kondisi Mojokerto saat itu. Dahulu, sungai menjadi jalur transportasi utama untuk melaksanakan kegiatan perdagangan. Kapal-kapal yang melintas adalah kapal-kapal dengan daya angkut kecil berjenis Masung Hara. Sejak era Kerajaan Majapahit, sungai sudah menjadi penghubung pusat Kerajaan Majapahit dengan wilayah-wilayah pesisir. Mojokerto yang dulunya menjadi pusat Kerajaan Majapahit memegang peranan penting dalam jalur perdagangan. Selain itu, rempah-rempah juga menjadi salah satu pilar utama perdagangan era Kerajaan Majapahit. Peninggalan-peninggalan Kerajaan Majapahit yang bisa kita jumpai di Trowulan bisa menjadi saksi bisu kejayaan Kerajaan Majapahit saat itu. Setelah Majapahit runtuh, perdagangan rempah di Mojokerto diambil alih oleh company atau VOC. Company bertahan cukup lama di Indonesia. Kedatangannya membawa banyak pengaruh bagi masyarakat lokal. Ketika dikuasai company pun, jalur air tetap digunakan untuk mengantarkan rempah-rempah dari Mojokerto ke daerah pesisir seperti Tuban dan Surabaya. Jalur itu pun masih sama dengan jalur yang digunakan pada era Kerajaan Majapahit. Sungai Berantas, salah satu sungai besar yang melintasi Mojokerto. Kini, Sungai Berantas di Mojokerto sudah tidak lagi digunakan sebagai jalur transportasi ataupun perdagangan antar daerah. Padahal, dulu Sungai Berantas ini memegang peranan penting untuk jalur perdagangan rempah. Salah satu buktinya adalah dengan adanya Pelabuhan Canggu dan Bendungan Rolak Telu. Namun sayang, jejak bangunan Pelabuhan Canggu sudah tak bisa kita jumpai lagi. Jembatan sekaligus Bendungan Rolak Telu ini dulu difungsikan sebagai bendungan untuk naik dan turunnya kapal niaga pembawa rempah-rempah
yang hendak masuk dari muara Sungai Kalimas ke Sungai Brantas ataupun sebaliknya. Di perbatasan antara Mojokerto dan Sidoarjo, terdapat beberapa gedung-gedung tua peninggalan company yang kini terbengkalai. Gedung-gedung ini menjadi bukti kejayaan VOC saat itu. Selain gedung-gedung tersebut, ada juga beberapa gedung di wilayah kota Mojokerto, seperti gedung perairan, gedung bioskop, dan rumah-rumah khas Belanda. Belanda juga membawa pengaruh dalam budaya berpakaian bagi masyarakat lokal, salah satunya yakni dengan mengenalkan kemeja dan jas. Perdagangan rempah juga memberikan dampak dalam bidang keagamaan. Hingga saat ini, bisa dijumpai gereja-gereja tua peninggalan company. Tidak bisa dipungkiri bahwa rempah-rempah begitu berpengaruh pada banyak aspek. Perdagangan rempah pada masa VOC tentu saja juga berdampak pada aspek pendidikan. SDN Purwotengah II yang dulu bernama Inland Sea School atau Sekolah Ongkoloro dan Eurobesi Lagare School yang sekarang menjadi SMP Negeri 2 Kota Mojokerto merupakan sekolah yang dibangun oleh company. Kedua sekolah itu juga menjadi bagian dari sejarah nasional, karena dulu Presiden pertama RI Insinyur Soekarno pernah menempuh pendidikan formal di sana. Selain VOC, Cina juga melakukan perniagaan rempah di Mojokerto. Salah satu bukti peninggalannya yakni Klenteng Hok Siang Keong yang kini bisa kita jumpai di tengah kota Mojokerto. Saat ini jalur air sudah tidak dipergunakan lagi. Seluruh aspek perdagangan rempah dipindahkan melalui jalur darat. Pasar tradisional menjadi titik temu antara penjual dan pembeli dalam perdagangan rempah saat ini. Salah satu rempah yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Mojokerto yakni bumbu jangkep. Bahan rempah yang terdiri dari bumbu dasar putih yang ditambah jahe, lengkuas, kemiri, kunyit, ketumbar, jinten, dan dedaunan meliputi daun jeruk, daun salam, serai, dan bumbu khas seperti kayu manis, asam kandis, asam jawa, dan cengkeh. Nasi lodeh merupakan salah satu olahan bumbu rempah yang ada di Mojokerto. Perpaduan daun salam, lengkuas, kemiri, kencur, dan bumbu dapur lainnya menghasilkan cita rasa yang khas dan begitu nikmat. Tak hanya itu, selain panjare, ada juga olahan minuman rempah lainnya seperti kopi rempah. Kopi rempah adalah sebuah kopi yang ditambahkan rempah-rempah seperti jahe, kapulaga, cengkeh, dan kayu manis. Cara membuatnya pun cukup mudah, hanya dengan menyiapkan air kira-kira 500 ml, lalu masukkan kopi sesuai selera, dan ditambahkan jahe serta kapulaga yang sudah digeprek secukupnya. Kemudian, tambahkan cengkeh dan kayu manis. Setelah semua bahan selesai ditambahkan, masak semuanya bersamaan hingga mendidih. Jika sudah mendidih, tuang ke dalam cangkir dan tambahkan gula secukupnya. Cita rasa kopi yang khas dan hangatnya rempah-rempah akan membuatnya menjadi lebih nikmat.
zaman sekarang, sudah banyak bumbu racikan rempah siap saji yang banyak digunakan sebagai penyedap rasa makanan. Selain sebagai bumbu masakan, rempah-rempah juga dipergunakan sebagai pewarna batik. Anak-anak muda zaman sekarang pun coba memadukan kain batik dengan pakaian-pakaian dari budaya luar agar lebih stylish dan tidak monoton. Setelah melalui berbagai era, rempah-rempah Indonesia masih menjadi bagian dari masyarakat Mojokerto dan menjadi salah satu komoditas perdagangan utama, meskipun kini jalurnya telah beralih ke jalur darat.